Ketika seseorang kehilangan rasa dekat dengan Tuhan, sehingga jiwanya tidak tenang, meskipun banyak hal di dunia sudah dalam genggaman. Ketika seseorang lapar makna, tubuh kenyang, tetapi batin tetap merasa kurang. Ketika seseorang merasa jauh dari nilai-nilai yang membuat hidupnya bernilai, seperti syukur, cinta, dan harapan. Bismillah, mari kita lanjutkan ya belajar kita, ngaji kita. Malam hari ini kita memulai sesi baru untuk bulan Oktober. Pas di tanggal 1 Oktober. Kita membuka tema tentang dari krisis ke krisis. Ini maksudnya bukan untuk membuat teman-teman pesimis ya. Jadi tema kita bulan ini setidaknya biar kita benar-benar tahu. Di mana-mana kan sering orang bilang hari ini kita tidak baik-baik saja. Ada krisis ini, krisis itu. Daripada hanya sekilas-sekilas, yuk sekalian kita belajar. Itulah mengapa terus saya ambil untuk bulan ini temanya dari krisis ke krisis. Sebenarnya ada banyak sekali krisis, cuma saya ambil 4, itu pun di beberapa tema saya double. Seperti malam hari ini kita ngambil double, krisis nilai dan krisis spiritual. Oke ya, baik. Niatnya ditata. Bismillah, kita mulai belajar. Yuk. Nah, kita belajar dulu. Semoga teman-teman sudah paham apa itu nilai, apa itu spiritualitas. Nilai bukan yang teman-teman dapat di kampus itu ya. Kalau itu kan nilai mata kuliah, nilai ijazah, bukan itu. Jadi di sini nilai bagian dari tata hidupnya manusia. Manusia masih jadi manusia, bertahan dengan kemanusiaannya ketika dia mempertahankan nilai-nilai dalam hidupnya. Apa sih nilai itu? Nilai itu pedoman tentang mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana penting, mana tidak penting dalam hidup kita. Itu nilai. Kalau dibikin metafor, analogi, itu seperti kompas. Nilai itu tujuannya untuk mengarahkan biar kita tidak salah jalan. Itu nilai. Kemudian nilai itu wujudnya biasanya bentuknya norma-norma, aturan-aturan, baik formal maupun non-formal, termasuk akhlak, moral. Itu masuk nilai. Jadi yang dimaksud ini ya nanti. Berarti kalau ada istilah krisis nilai, krisis di sini ini. Krisis ketika kita kebingungan mana sih yang sejatinya benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Sekarang serba tidak jelas. Itulah nanti yang disebut krisis nilai. Oke, ya kejujuran, keadilan, kerukunan, gotong royong, ini nilai-nilai dalam hidup. Kalau teman-teman merasa Pak sekarang itu nyari orang jujur susah, nah itu berarti kita sedang mengalami krisis nilai.
Nyari orang adil susah, Pak. Itu berarti kita sedang mengalami krisis nilai. Itu ya nilai, nanti kita bahas. Yang kedua, spiritualitas. Spiritualitas itu berhubungan dengan kesadaran kita tentang makna hidup yang menghubungkan dengan Tuhan, sesama kita, alam, bahkan dengan diri kita sendiri. Kalau tadi nilai ibaratnya kompas, kalau spiritualitas itu seperti apa? Semangat, api dalam diri kita yang memberi energi, yang menghangatkan hidup. Itu spiritualitas. Banyak berhubungan dengan dimensi rasa dan pengalaman batin. Itu spiritualitas. Kalau tadi contohnya jujur, adil untuk nilai, ya untuk spiritualitas saya contohkan misalnya syukur, ikhlas. Itu spiritualitas. Ya, semoga bisa dibedakan ya. Yang satu ada di dalam, yang satu gerak keluar. Ini dua hal yang sama-sama penting dalam hidup kita. Baik, malam ini kita membahas dua hal ini, tapi ketika terjadi krisis. Ini semoga tidak jadi bahanmu demo ya. Ini bahanmu demo kan materi-materi kayak gini. Ya, kita mulai sekarang. Ini materinya agak panjang malam hari ini. 2 paket. 1 krisis nilai, 1 krisis spiritual. Krisis nilai itu satu kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang masyarakat mengalami kebingungan. Ini yang benar yang mana sih? Ini yang baik yang mana sih? Terus dia dulu percaya dengan aturan-aturan itu, tapi sekarang tidak percaya lagi. Ini namanya krisis. Dulu dianggap benar, penting, mulia, tapi sekarang kita pertanyakan, apa iya? Itu berarti mulai krisis. Dulu kita yakin sekali negara kita ini demokrasi. Terus kita bertanya, demokrasi beneran enggak sih Indonesia itu? Nah, ini berarti mulai krisis. Dulu kita yakin, misalnya orang bilang, Indonesia itu bangsa yang ramah. Kalau ketemu senyum. Terus sekarang ada pembalian, orang masa iya? Perasaan sekarang enggak begitu. Apa bangsa kita masih ramah ya? Buktinya ya tiap hari ngamuk terus, tawuran terus misalnya. Nah ini kita mulai ya ada krisis. Keyakinan yang selama ini kita anggap benar, aturan yang selama ini kita anggap pas, mulai kita pertanyakan. Kemarin katanya harus jujur, saya jujur malah kalah terus. Yang curang menang terus. Gimana sih? Saya tidak percaya jadinya sama nilai-nilai tadi. Nah, ini namanya kita sedang mengalami krisis nilai. Oke ya. Semoga teman-teman mulai terbayang betapa gawatnya krisis nilai itu. Ciri-cirinya antara lain ini. Yang pertama, kebingungan moral. Kita sulit membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Kita sering kecelek. Apa ya kecelek bahasa Indonesia nih? Kecelek itu agak beda sedikit dengan tertipu. Kalau tertipu jelas ini. Kecelek itu semula dianggap apa, ternyata apa? Apa ada yang tahu? Oh, Indonesia nih ya. Ya tertipu ya. Jadi kemarin saya anggap orang ini benar baik, belakangan terbukti podo wae ternyata. Nah, itu kita sering tertipu. Setelah itu terus kita tidak percaya lagi, alah wis koyok mbiyen mesti sama saja itu. Terus kita jadi begitu, tidak percaya lagi dengan nilai-nilai. Nah, ini namanya
kebingungan moral. Kita harus cinta damai. Oh Pak, kemarin saya itu pinginnya damai malah dikeperuk ya Pak. Yo, bales lo aku. Ini kita tidak percaya lagi dengan prinsip-prinsip kebaikan. Kita akhirnya bingung, ini saya milih damai apa enggak ya? Kalau milih damai malah loro kabeh, sakit semua saya. Tapi kalau mosok enggak milih damai, bingungan kita. Itu ciri kita sedang krisis moral, krisis nilai. Krisis nilai dan krisis moral nanti bagiannya. Atau yang kedua, mentalitas permisif. Permisif itu apa saja boleh. Suka-suka kamu lah. Ini alamat kita sudah mulai krisis nilai. Karena manusia itu kalau apa saja boleh, bahaya untuk hidupnya. Bayangkan ya, misalnya kalian itu, terus tiba-tiba ada orang bilang, besok segala aturan, segala norma, segala moral, segala akhlak libur sehari. Misalnya loh, mungkin malaikat Jibril datang ke wahyu terus libur sehari. Saya yakin dunia ini langsung kiamat. Kamu suka kamu sudah, wah habis ini. Nanti masjid ini karpet hilang kabeh. Jadi itu bahayanya permisif. Permisif itu mental yang apa saja boleh, asal kamu suka, asal tidak ganggu orang. Jadi biasanya ada tambahannya itu sih. Bisa dibayangkan kalau kita apa saja boleh. Wong manusia itu campurannya kan ada nafsunya, ada daya trik syaitoniahnya, ada egoisnya, ingin enaknya sendiri, senangnya sendiri. Kalau di los dengan rumus apa saja boleh asal tidak ganggu orang, wong manusia itu kadang menyakiti dirinya saja rela kok, menyusahkan dirinya juga rela demi senang-senang. Kalian kalau nyekrol HP sampai jam-jaman itu kan menyakiti dirimu sebenarnya, menyakiti matamu, menyakiti mungkin punggungmu yang kamu pakai berbaring saja, tapi kamu rela demi apa? Demi senang-senang. Jadi ayo ya, apa iya sih kita harus permisif? Tapi kalau benar di sekitarmu banyak orang permisif, alah terlalu banyak aturan, alah agama lagi, moral lagi, bikin ruwet saja, jalan saja lah asal kita tidak saling ganggu. Mental permisif. Hati-hati, berarti kita ada di situasi krisis nilai. Terus, krisis nilai juga banyak terjadi biasanya ketika ada konflik antar generasi. Orang tua sama anak muda, misalnya kalian ngalami sendiri lah ya, sama orang tuamu masing-masing itu kan sering merasa, iki gimana toh bapak ini, gimana toh ibu ini, maksud ndak ngerti deh. Ayo kamu maksa mereka mengerti. Orang tuamu juga begitu, gimana toh anak-anak ini, masa ndak tahu harusnya kan begini. Semua dengan keharusannya masing-masing, terus konflik antar nilai. Hari ini kan banyak orang ngeritik kalian, generasimu, generasi Z, Gen Z. Gen Z saja ya, jangan Gen Z. Yo, kalau Gen Z kan hanya diperlukan waktu listrik mati. Jadi Gen Z itu dituduh bahwa kalian itu rapuh, kalian itu lemah, macam-macam tuduhan pada kalian. Yang nuduh angkatan saya. Ya, loh, tapi jangan dikira saya juga tidak dibegituin sama orang tua saya. Dulu mesti sama orang tua, alah kamu kok males, kamu kok sama saja. Itu pasti ada namanya, kalau sosiologi itu ada generation gap. Cara berpikir yang tua dengan cara berpikir yang muda itu berbeda.
Ini yang kemudian rentan konflik. Kalau konflik terus-menerus, terjadi krisis nilai. Kita jadi kebingungan. Ini yang benar siapa sih? Apa yang tua dengan nilai-nilai lamanya, atau yang muda yang sok tahu dengan nilai-nilai barunya? Ini konflik antar generasi. Jadi, ya sebenarnya sejak zaman dulu orang tua itu mesti memarahi anaknya. Karena ada gap tadi. Jarak mindset tidak hanya sekarang, tidak hanya di generasimu, di generasi saya juga, di generasi bapak saya, mungkin sama si mbah saya juga begitu. Baik, yo mulai generasi 4-5-an itu kan, kamu Gen Z nanti berhadapan dengan generasi atasmu yang milenial, berhadapan terus sampai generasi kolonial, sampai generasi ke belakang. Selalu terjadi generation gap. Oke, mungkin kalian heran ya, dosen-dosenmu marah-marah, kenapa kok ChatGPT? Kamu kan mikirnya gimana sih, kan ada fasilitas teknologi, kenapa tidak dimanfaatkan? Ya salahnya dosennya ngasih tugas yang gampang. Kamu kan bisa begitu. Tapi dosenmu punya pikiran yang berbeda. Mahasiswa kok manja banget, kapan pinternya kalau dikit-dikit minta ChatGPT. Loh, pertimbangannya kan sama-sama benar ini. Terus orang harus milih, ini mana yang utama ya, mana yang lebih benar ya. Itu kita kesulitan milihnya. Lama-lama terus orang jadi tidak percaya lagi dengan nilai Allah. Berarti ya suka-sukalah kamu milih yang mana, permisif akhirnya. Jadi ini cirinya krisis nilai. Kemudian hilangnya konsistensi, berarti krisis nilai. Ada orang itu yang secara sekaligus jujur tapi sekaligus bohong. Ya nanti kalau sedang di rumah, di masjid itu ya jadi orang soleh, tapi nanti begitu ke kantor, yo kantornya ngajak begitu-begitu yo terus. Nah ini terjadi kontradiksi, orang jadi tidak konsisten. Kadang jujur tapi terus kadang yo korupsi, kadang yo bohong, kadang yo apa adanya. Sulit konsisten karena situasi kalau ini. Terus lama-lama orang jadi lelah, tidak percaya lagi dengan nilai-nilai. Ini yang dimaksud hilangnya konsistensi. Tidak istiqomah dalam kebenaran. Karena kebutuhan. Kita kadang terus jadi mencela-mencele. Nah, kita tidak berani bilang kalau ada yang tanya, kita itu harus sepenuhnya jujur enggak? Ya enggak juga sih. Kan nanti ada namanya kejujuran kebohongan putih itu gayamu ada. Rumusnya tadi macam-macam, ada bohong putih, ada bohong hitam misalnya. Ini sebenarnya dalih kita ketika tidak bisa istiqomah dalam nilai. Karena banyak orang mencela-mencela, terus orang jadi tidak percaya lagi dengan nilai Allah, itu gayanya kayak gitu, besok korupsi mesti. Oh benar toh? Nah, kita terus jadi tidak percaya lagi dengan nilai. Terus pragmatis ekstrim. Pragmatis ekstrim itu nilai dipegang kalau menguntungkan. Kalau enggak ya enggak. Jadi kalau bisa cuan ya ayo nilai. Tapi kalau enggak untung tidak. Ini pragmatis namanya. Jujur, kalau kamu jujur nanti banyak orang seneng kamu loh. Kalau orang sudah seneng kamu, saatnya kamu ngambil keuntungan dari mereka. Oke, saya tak jujur. Ini pragmatis namanya. Bukan karena dia memang kepingin jujur, tapi mencari keuntungan dari kejujuran itu. Ini situasi krisis nilai kalau sudah begini. Orang baik tidak karena memang dia ingin baik, tapi ada pamrihnya ketika dia melakukan kebaikan. Gitu.
Baik. Terus yang terakhir, situasi atau ciri-ciri krisis nilai adalah orang merasa hidupnya tanpa arah yang jelas. Kita itu mengabaikan nilai-nilai itu, terus mau apa? Mau kemana hidup ini? Dan kita tidak bisa jawab. Sampean itu loh, korupsi sebesar itu, pingin apa? Apa yang kita inginkan? Dan kita tidak bisa jawab sudah. Wahai mahasiswa, kamu nyontek seagresif itu. Tujuanmu apa? Pingin pinter, pingin nilai tinggi, pingin apa sih? Apa nyaman hidupmu nilai tinggi dengan cara curang misalnya? Sama pada yang korupsi, apa tenang hidupmu? Bisa kamu nikmati uang korupsimu sebesar itu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan tentang arah. Jadi di era krisis nilai nanti akan lahir banyak kehampaan spiritual. Nanti kita bahas di belakang. Baik, kita lanjutkan ya. Ini contoh gambaran krisis nilai di level individu. Tadi saya baca buku, ada kalimat menarik. Krisis nilai itu diibaratkan 3 hal. Yang pertama, ibarat rumah tanpa fondasi. Hasilnya apa? Rapuh. Contohnya, rumah tanpa fondasi itu yang rapuh tadi. Kalian bisa bayangkan ya, rumah yang fondasinya tidak bagus. Ambruk, kayak kemarin pesantren itu ya. Semoga kita ikut prihatin yang ada pesantren ambruk kemarin. Jadi contohnya tanpa fondasi apa? Banyak orang mengejar kekayaan saja, mengejar jabatan saja, tidak peduli dengan nilai. Terus ada korupsinya, ada nyogoknya, dan lain sebagainya. Dari luar dia kelihatan sukses, tapi sebenarnya fondasinya rapuh. Seperti rumah tadi, kegoyang sedikit saja akan runtuh. Dari orang di posisi paling tinggi bisa sampai di posisi paling rendah. Kenapa? Ya dia tidak ada fondasi nilainya. Jangan dikira kamu senang melakukan itu. Yang kedua, digambarkan seperti orang berjalan tanpa kompas. Ini mesti buku lama ya. Kalau hari ini mungkin istilahnya bukan kompas, tapi GPS. Ya. Ya orang berjalan tanpa kompas ya kebingungan milih arah. Akhirnya salah jalan. Di situ dicontohkan hari ini misalnya media sosial menawarkan jalan cepat untuk populer. Tanpa kompas nilai, tanpa nilai akhirnya apa ya terus aneh-aneh, yang negatif-negatif. Jadi biar cepat viral gampang. Kamu buka baju saja, misalnya yang laki-laki sampai joget-joget, viral kamu besok. Tapi kan yo masa itu. Ada banyak jalan untuk terkenal, tapi begitu tanpa fondasi nilai, ya kita kayak orang berjalan tanpa kompas. Akhirnya isinya pamer, hedon, nyari yang aneh-aneh biar terkenal. Jadi selain rapuh, kita hilang arah. Yang ketiga, hampa. Contohnya di situ, di kota besar banyak orang hidup yang sibuk, tampak makmur, tapi tanpa nilai. Nilai kekeluargaan hilang, nilai kepedulian hilang, nilai empatik memudar, terus hidupnya sepi, terus stres, hilang makna. Kaya sih,
Tapi hidupnya hambar. Nggak bisa senyum, wong nggak punya teman. Mau senyum sendirian terus nanti dianggap. Senyum kan ada yang disenyumi. Kalau kalian sendirian senyum terus nanti khawatir, perlu diperiksakan. Jadi susah. Kenapa? Melupakan nilai tadi. Akhirnya apa? Hidupnya rapuh, tanpa arah, kemudian hampa. Coba sekali-sekali nanti teman-teman merenung ya, kalau Pak saya kok sering merasa hampa ya Pak, goyang terus, nggak bisa stabil. Coba dicek, jangan-jangan ada nilai-nilai yang kalian tinggalkan. Jangankan yang nilai-nilai besar, kadang nilai-nilai kecil, hal-hal yang mungkin rutinitas kita saja yang kita tinggalkan padahal itu baik. Dulu waktu kecil rajin ngaji, setiap hari minimal habis maghrib ngaji. Sekarang rajin nyetatus. Terus kalian merasa hampa sendiri. Kalau dengerin orang ngaji, baca selawat, kalian, ya Allah saya kok begini ya, kalian merasa begitu. Kemungkinan ada nilai yang kalian bypass, kalian sisihkan, membuat kalian kebingungan sendiri. Baik, kalau ini individual, kalau di level sosial banyak. Keadilan misalnya, kalian sering mengeluhkan ini bahan demo tadi ya. Hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, itu berarti krisis kita. Nilai apa? Nilai keadilan. Ciri-ciri masyarakat akan runtuh, kalau kata Ibnu Khaldun. Jangan santai-santai dengan fenomena hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan Rasulullah sendiri itu yang bilang begitu. Apakah kalian tahu yang membuat satu bangsa zaman dulu hancur? Adalah kalau yang mencuri orang kecil dihukum dengan serius, tapi begitu yang mencuri orang besar dibiarkan saja. Dan itu tanda-tanda hancurnya peradaban. Yang kedua, solidaritas contohnya. Hari ini orang semakin abai, semakin tidak peduli dengan sesamanya. Krisis berarti. Kalau orang saling tidak peduli, bagaimana solidaritas terjalin? Kalau solidaritasnya lemah, bagaimana kita bisa kompak? Kalau kita tidak kompak, gimana kita bisa kuat? Bangsa ini kuat ya karena solidaritas, kebersamaan. Kalau kita saling serang, saling jegal, kita ingin menang sendiri dengan cara jegal yang lain, itu sebenarnya kita sedang meruntuhkan diri kita sendiri bersama-sama. Tapi kita lupa itu. Apalagi medsos manas-manasi kita terus. Hari ini setiap ada isu apa, kita pecah. Isu apapun, begitu kita beda pendapat, kita terpecah, terfragmentasi. Sebanyak isu tadi. Oke ya. Ini keprihatinan kita hari ini. Dan kalau ada beda pandangan, terus sering kita menganggap beda pandangan berarti musuh. Jadi kalau kita ketemu orang itu, biasanya kita cek dulu. Orang ini agamanya apa? Alirannya apa? Organisasinya apa? Lembaganya apa? Partainya apa? Kadang-kadang sudah disebut organisasinya itu yang garis lurus apa garis lucu atau garis apa gitu kan ya. Kita selalu mencari beda di antara kita. Dan begitu orang itu beda dengan kita anggap dia rival kita, musuh kita. Mindset seperti ini menunjukkan kita memang sedang krisis. Contoh lagi, amanah. Ini contohnya banyak ya, itu contoh kecil saja yang saya sebut di situ. Janji-janji waktu kampanye.
Tapi setelah berkuasa lupa. Ini berarti amanahnya kurang. Kasih sayang. Berapa banyak cerita-cerita tentang bullying. Berapa banyak cerita tentang kekerasan di antara kita. Kemarin ada kerusuhan demi kerusuhan. Belum lagi kekerasan di medsos lewat kata-kata dan lain sebagainya. Menunjukkan rapuhnya, runtuhnya nilai-nilai kasih sayang. Nilai kebenaran kita ada hoax yang biasanya lebih laku. Sensasi yang biasanya lebih viral. Berarti kita sebenarnya tidak suka dengan kebenaran, sukanya dengan kehebohan. Nilai kebenaran terancam. Bayangkan, seandainya ini memang kondisi kita hari ini, kita hidup bersama-sama tanpa keadilan, tanpa solidaritas, tanpa ada kebersamaan, tanpa ada amanah dan kasih sayang, apalagi tanpa ada kebenaran. Bagaimana kita bisa survive dengan krisis nilai yang seperti ini? Ini keprihatinan kita ya, mulai kita harus introspeksi. Jangan sampai bangsa ini hancur. Lanjut. Akarnya sekarang. Mengapa sih kok kemudian muncul krisis nilai? Sebenarnya banyak. Saya bawa 3 saja yang paling dekat dengan kita. Yang pertama, kemungkinan orang abai dengan nilai karena budaya instan. Kita ingin segera sukses, kita ingin segera kaya, kita ingin segera tercapai cita-cita kita. Ambisius kita. Kalau sudah ambisius, akhirnya apa? Nilai itu kita nomor 2-kan. Kejujuran kita singkirkan, ketekunan nanti saja, kesabaran tidak terlalu penting, yang penting segera. Kuliah saja kan kalian disuruh cepat lulus. Kalian harus lulus tercepat, terbaik, terus semuanya balapan untuk tercepat, terbaik. Tidak masalah itunya sih, tapi begitu kalian menyisihkan nilai, nanti efek tadi loh, kalian merasa hampa, merasa kebingungan, merasa gelisah akan muncul. Efek dari budaya instan. Wong yo di mana-mana ceramah kalian kan diingatkan segala sesuatu ada prosesnya. Tapi kita tidak sabaran. Ingin segera tercapai, ingin segera tercapai. Akhirnya terus menghalalkan segala cara. Oke ya. Yo banyak lah. Kalian kadang-kadang kan menghadapi situasi dilematis dalam hidupmu yang menuntut kamu, ini kalau saya jujur saya gagal, tapi kalau saya mau curang insya Allah saya sukses. Itu kan biasanya kamu milih mana? Jujur tapi gagal, atau curang sih tapi nanti sukses? Kamu milih mana? Mungkin kamu milih, Pak saya milih curang tapi sukses nanti tobat Pak. So yang kalian jawab itu pinter, pokoknya kamu nyari jalan itu. Iya kalau sempat tobat. Kalau tidak sempat, kayak tapi diam-diam mungkin kalian jawabnya curang-curang dikit tidak apa-apa lah Pak, yang penting sukses kan gitu. Dan itu tidak hanya kalian, sampai yang paling atas juga begitu. Alah ngetrik sedikit, curang sedikit tidak masalah, yang penting sukses. Kadang-kadang kalian nyari dalih, nyari alasan. Ini kan demi bangsa dan negara juga. Biar saya bisa segera mengabdi pada bangsa dan negara. Biar bisa memberi yang terbaik. Kan kalian gitu, itulah alasanmu saja. Mungkin yang besar-besar juga mikirnya begitu. Ini demi bangsa, yo padahal yo semuanya berujung nyari cuannya masing-masing, keuntungannya masing-masing.
Jadi budaya instan, ingin semua serba cepat, bisa meruntuhkan nilai-nilai. Yang kedua, pengaruh medsos luar biasa hari ini, pengaruh media luar biasa, yaitu apa? Menormalisasi yang negatif. Pamer, hedon, bohong, itu dianggap normal saja, biasa saja. Yang lain begitu, Pak. Kalau tidak begitu, tidak viral. Terus kita anggap normal saja sih. Dan ini masalah kita hari ini. Kita sulit menegaskan, ini jelas salah, saya tidak boleh niru, tidak boleh ikut. Tidak, kita tergoda oleh viralnya. Kita tergoda oleh hype-nya, kalau bahasa hari ini. Sehingga kita rela mengorbankan nilai-nilai yang kita yakini. Dianggap normal saja. Kamu kok nge-share hoax? Sekarang memang begitu, Pak, trennya. Nanti gampang, kalau salah tinggal diklarifikasi, Pak, daripada kita telat infonya. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan hari ini yang menormalisasi hal negatif. Pengaruhnya medsos, termasuk gaya hidup hedon. Gaya hidup hedon itu kan pamer yang mewah-mewah. Seperti sering saya sampaikan, di antara penciri manusia hari ini secara mental adalah narsis. Kita semua narsis sebenarnya. Ingin pamer, ingin divalidasi orang. Sampai level tertentu normal, tapi nanti pada akhirnya bisa sakit jiwa kita. Karena narsis itu kan ya dalam versi akutnya melahirkan gangguan jiwa. Loh, kalau kita semua narsis, jangan-jangan ya ada bibit gangguan jiwa kita semua. Bolak-balik saya bilang, ini di Indonesia orang gangguan sakit jiwa meningkat loh. Semoga kalian sadar. Kenapa? Jangan-jangan kita sudah, cuma karena tidak diperiksakan saja. Ya untungnya yang pemeriksaan gratis itu biasanya tensi, darah gitu ya. Tidak jiwa. Kalau yang gratis jiwa itu wah kena semua kita. Baik, yang ketiga ini juga penting, teladan yang lemah. Kita jarang lihat contoh keutamaan. Yang sering jadi contoh hal negatif. Jadi terus orang lain akan bilang, iya ya, wong yang di atas saja begitu, panutan-panutannya begitu, ulama-ulamanya begitu. Berarti ya normal saja sih begitu, wong. Apalagi saya, gitu loh. Siapalah saya, berarti ya bisa saja melakukan itu. Kita lemah di keteladanan. Ketika lemah di keteladanan, ya kita akan meniru hal-hal negatif yang dilakukan oleh para peneladan. Dan ini sudah tidak perlu saya jelaskan, kalian paham lah ya. Termasuk medsos tadi, coba kalian cek ya, berita di medsos itu, coba kalian buka portal berita apapun, coba kalian cari ya, berita yang isinya tentang sesuatu yang perlu kita teladani. Tidak akan nemu. Mulai baris pertama sampai berita terakhir itu berita tentang hal jelek semua. Mungkin korupsi lah, mungkin konflik partai lah, mungkin hal jelek. Jadi kalian tidak pernah dicontohi hal baik, tiap hari dipameri hal jelek. Tentu saja kemudian rujukan-rujukan itu masuk ke kepalamu semua. Lanjut. Ada konsep menarik dari sosiolog Emile Durkheim. Beliau punya konsep anomi. Anomi itu satu keadaan
ketika norma-norma dan aturan kacau, tidak jelas. Anomi itu satu situasi masyarakat ini berubahnya cepat, aturan lama tidak laku lagi, tapi aturan baru belum ada. Orang jadi bingung, ini benar atau salah? Sama kayak ChatGPT tadi loh, kalian kan aturan lama tidak bisa dipakai, aturan barunya belum ada, jadi kalian serba ragu, ini boleh pakai atau tidak ya. Masyarakat jadi bingung, ini kondisi anomi. Yang semula dianggap baik, ternyata tidak. Terus kamu bingung lah, terus pakai apa? Contohnya anomi kalau di Durkheim itu begini. Di waktu krisis, terus banyak orang kehilangan pekerjaan. Nah, terus akhirnya apa? Aturan lama tidak laku lagi. Kalau aturan lama itu kan kerja keras, dapat gaji, terus keluarga sejahtera. Tapi rumus ini terus tidak laku. Kenapa? Saya kerja keras, tapi gajinya kecil. Gimana keluarga bisa sejahtera? Atau jangankan gaji, Pak, kerjanya saja saya bingung dapatnya di mana. Jadi rumusnya terus runtuh. Orang jadi bingung, lah terus saya harus gimana? Kerja atau tidak? Kerja harusnya menjamin hidup, tapi sekarang kerja tetap tidak bisa menjamin hidup. Bahkan untuk dapat kerja pun modalnya harus besar. Wong saya kerja itu mencari modal, mencari uang. Sekarang kerja harus modal besar. Gimana caranya? Ini rumusnya kebolak-balik. Orang jadi frustasi. Ini yang disebut anomi. Atau ini contoh kedua, ini di Durkheim menarik. Nilai lama, kalau orang lama itu ya pokoknya kita itu jadi anak patuh sama orang tua terus menikah. Sudah mapan, sudah. Tapi anak-anak hari ini kan pinginnya bebas kemudian berkarir. Orang tua jangan ngatur-ngatur. Tapi begitu dibebaskan kita sendiri bingung mau ngapain. Gitu loh. Dulu orang tua mencarikanmu jodoh, aman kan kalian tinggal menjalankan. Terus kamu protes, tidak mau saya diatur-atur, saya mau nyari sendiri. Terus nyari sendiri tidak cocok-cocok, tidak dapat-dapat, nembak ditolak terus. Kan terus kamu bingung, ini saya pakai rumus yang mana ya? Mau minta tolong orang tua nanti dianggap masa lalu. Masa anak masa kini kok minta dicarikan jodoh? Tapi nyari sendiri kok puyeng aku. Ini kan nilai lama sudah tidak relevan, tapi nilai yang baru kok berat dijalankan. Krisis. Ya, ini yang disebut anomi oleh Durkheim. Setiap masa ada fase ini. Dan selamat kalian ada di fase ini. Era ketika peralihan dari zaman manual ke era digital. Aturan-aturan lama itu sebagian besar aturan itu era manual. Sekarang era digital. Ini tantangan ya buat kalian. Norma hidup, Pancasila. Mungkin Pancasila yang kita pahami masih Pancasila manual. Mungkin kita perlu merumuskan Pancasila untuk dunia digital itu yang bagaimana. Baik, ini termasuk krisis nilai. Ada lagi dari filosof perempuan namanya Hannah Arendt. Dia juga punya konsep yang berhubungan dengan nilai. Istilah beliau banalitas kejahatan. Banalitas kejahatan itu gini. Mungkin banal itu seperti biasa. Jadi kita pakai istilah normalisasi. Sebenarnya itu kejahatan, tapi dianggap normal saja. Padahal itu jahat. Misalnya, jadi ini konsep ini dirumuskan oleh Arendt saat dia menghadiri sidangnya Adolf Eichmann. Eichmann ini pejabatnya Nazi yang dulunya itu ikut membantai orang Yahudi di kamp konsentrasi.
Orang membayangkan X-Men ini orangnya garang luar biasa, serem, wong dia membantai sebanyak itu. Tapi di pengadilan ini kayak orang biasa, kemudian tidak ada rasa menyesal sama sekali. Dan ya kayak pejabat yang di sidang gitu aja biasa, orang patuh. Nah, dia ini melakukan kejahatan dan dia tidak merasa berdosa. Kenapa begitu? Saya cuma menjalankan perintahnya atasan kok. Bukan salah saya kok. Saya cuma tanda tangan saja kok, yang nyuruh atasan juga. Saya cuma mentung-mentung saja, yang nyuruh juga atasan juga. Jadi saya tidak salah dong. Jahat tapi merasa tidak, baik-baik saja. Ini yang disebut banalitas. Jadi kejahatan yang kita bayangkan kejahatan itu mesti dilakukan oleh orang yang sangat jahat, tapi ternyata bisa saja dilakukan oleh orang biasa yang tidak mau mikir, yang tidak pakai hatinya, yang mungkin ikut atasannya saja, perintahnya atasan, tanpa merasa bertanggung jawab secara moral. Ini banalitas kejahatan, kata Arendt. Jadi kejahatan yang terus dianggap normal dilakukan oleh orang biasa, bukan orang yang jahat. Jangan dikira orang biasa tidak bisa jahat. Ternyata bisa jahat kalau dia tidak mau mikir, kalau dia tidak mau bertanggung jawab secara moral atas perbuatannya, kalau dia tidak mau pakai hati nuraninya. Seperti orang yang merasa pokoknya disuruh apapun oleh atasan saya jalankan, titik. Pikirannya tidak dipakai, hati nuraninya tidak dipakai. Ya, kalian nyari contoh sendiri ya. Banyak. Oke, baik. Ini gambaran tentang krisis nilai. Kemudian, kalau ini banyak ya, nanti kalian gali lagi, karena kita masih punya PR krisis spiritual. Saya ambilkan beberapa clue dari banyak tokoh. Kalau ini para filosof muslim, ketika membahas krisis nilai. Kalau menurut Imam Ghazali, rusaknya masyarakat ketika nilai-nilai, khususnya nilai agama, diganti dengan syahwat dan materi. Orang yang orientasi hidupnya syahwat dan materi biasanya ya mengejar kesenangan saja dan abai dengan nilai. Kalau menurut Ibnu Khaldun, runtuhnya satu bangsa itu karena merosotnya moral dan hilangnya nilai solidaritas. Atau istilahnya Ibnu Khaldun asobiyah. Ketika kita semakin terpecah, tidak jadi satu, tidak utuh, tidak saling merasa saudara, itu tanda-tanda kita akan runtuh. Diawali dari merosotnya moral. Kemudian ada Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal mengkritik umat Islam yang malas, tidak kreatif. Jadi nilai-nilai vitalitas, nilai-nilai kreativitas macet, bisanya hanya taklid saja. Dan ini menghancurkan. Bangsa yang tidak kreatif pada akhirnya dia hanya konsumtif. Kalau kita hanya konsumtif, kita disetir oleh para produsen. Kemudian Syed Hussein Nasr, dulu pernah kita bahas. Krisis hari ini karena semuanya dianggap duniawi. Tidak ada yang kita anggap mulia dan sakral. Beda dengan masyarakat tradisional yang melihat apa saja dihargai. Melihat rumput dihargai, melihat makhluk yang manapun dihargai. Tapi manusia modern menganggapnya makhluk yang manapun itu di bawah manusia dan patut dieksploitasi. Itu juga krisis nilai. Simba-simba kita dulu masuk ke hutan saja pamit.
Mungkin lewat di tikuan ngebel. Ini dalam apa? Menyapa mungkin ya. Siapa saja kan patut disapa. Semuanya makhluknya Allah. Rumput juga makhluknya Allah. Binatang-binatang ya makhluknya Allah. Kenapa tidak kita hargai juga? Tapi peradaban modern menganggap semuanya adalah objeknya manusia. Satu-satunya subjek hanya manusia. Itu Sayyidina Nasr. Nah, saya tambah satu. Muhammad Abduh. Beliau memprihatinkan kita. Umat Islam itu punya sistem nilai yang luar biasa. Sayangnya tidak kita hidupkan. Maka beliau punya kalimat terkenal sekali. Dhahabtu ila biladil gharbi fawajadtul Islam walam ajid muslimin. Wadhabtu ila biladil Arab fawajadtul muslimin walam ajid al-Islam. Aku pergi ke negeri barat, aku melihat Islam, tapi tidak melihat Muslim. Dan aku pergi ke negeri Arab, aku melihat Muslim, tapi aku tidak melihat Islam. Dulu pernah saya ceritakan ini ya. Jadi ini kesannya Muhammad Abduh, karena beliau itu sempat ke Perancis menemui gurunya. Jadi di sana beliau yang mengesankan Muhammad Abduh itu antara lain orang jual koran. Di sana jualan koran itu ya korannya setumpuk ditaruh begitu saja. Tidak ada yang nungguin. Nanti kalau ada orang beli, orang yang beli ini ngambil terus uangnya ditaruh. Itu mungkin bayangannya Muhammad Abduh. Wah, ini kalau di negara saya tidak lama sudah habis korannya, cuma uangnya tidak ada. Dia tidak membayangkan kalau di negaranya. Terus begitu beliau balik ke Mesir, ceritanya ya, sampai di pelabuhan ada rame-rame copet. Ya sampai Mesir ya copetnya ya Muslim lah ya. Ada rame-rame copet gitu. Di situ terus beliau bilang begini ini. Jadi saat aku di barat, aku melihat Islam, nilai kejujuran tadi ya. Tapi tidak aku lihat Muslim. Orang sana bukan Muslim. Tapi begitu aku kembali ke Mesir, kembali ke negara Arab, aku melihat Muslim banyak sekali ya di masjid ini berapa. Tapi aku tidak melihat Islam. Kelakuan kita tidak menunjukkan nilai-nilai keislaman. Ini menunjukkan ya berarti kita mengalami krisis nilai menurut Muhammad Abduh. Baik. Ini dulu ada yang tanya ke saya ini, saya jawab sekarang ya. Apakah untuk mengatasi krisis nilai itu cukup dengan diajarkan moral saja? Kemarin ada yang usul, pelajaran pendidikan moral Pancasila dihidupkan lagi, pelajaran akhlak ditambah, mahasiswa itu juga dilatih karakter, akhlak dan lain sebagainya. Apa cukup hanya itu? Jawabannya tentu saja tidak. Pengajaran moral penting, ya memang akhlak harus diajarkan. Tapi masih perlu banyak pendukung untuk sukses melakukan revolusi moral. Mungkin kemarin ada jargon gitu, yang bikin jargon revolusi akhlak, revolusi moral. Tapi ini tidak cukup diceramahkan, tidak cukup diajarkan di kelas. Perlu pendukungnya. Yang pertama apa pendukungnya? Harus ada teladan. Masyarakat butuh contoh nyata. Kalau hanya diajarkan, akhlak itu akan berhenti di hafalan. Tunjukkan saja, contohkan saja. Akan lebih masuk.
Makanya tadi kan di antara akarnya itu sulit mencari teladan. Yang atas-atas malah mencontohkan yang jelek-jelek. Gimana bawahnya? Penting membangun sistem role model di tengah masyarakat. Ini loh contoh yang harus ditiru. Tokoh ini loh yang harus jadi panutan kita dan lain sebagainya. Penting ada ini. Kemudian yang kedua, sistem. Sebanyak apapun teori kita jejalkan di kepala, moral dan akhlak, tapi kalau sistem sosial, politik, ekonominya ngaco, sulit orang berakhlak. Semua orang tahu korupsi itu salah. Tapi kalau sistem politiknya, sistem sosialnya mengarahkan ke sana, mau gimana? Mau ujian, misalnya ya. Mau ujian SIM misalnya. Kamu latihan sampai teler tidak lolos-lolos. Begitu. Nah, ini sistem. Gitu loh. Jadi kalau sistemnya tidak dibenahi, sebanyak apapun teori kalian masukkan di kepala ya tidak akan efektif. Wong di lapangan teorinya tidak kepake. Kemudian yang ketiga, budaya. Kalau budaya hidupnya tidak mendukung, bagaimana nilai bisa tegak? Kalau pengalaman dan kebiasaan sehari-hari tidak selaras dengan ajaran di kelas, sulit orang menjalankan nilai-nilai moralnya. Misalnya di tengah masyarakat yang cuek. Masyarakat yang cuek itu anak baik dan anak tidak baik biar saja. Orang tuanya tidak peduli, yang penting ekonomi beres. Oh ini anak jadi males. Ngapain saya capek-capek jadi anak baik, anak soleh, kalau tidak soleh pun ya sama saja perlakuannya. Nah ini budaya namanya. Kemudian yang terakhir, spiritual dan makna hidup. Yo, spiritualitas harus hidup. Hidup ini harus punya kesadaran spiritual. Arahnya kemana, pada akhirnya menuju apa, harus punya itu. Dan moral atau akhlak itu kendaraannya. Kalau hanya sekedar moral untuk moral, orang tidak terlalu semangat. Tapi jadilah orang baik, biar ini loh. Itu loh yang dimaksud makna hidup itu. Biar kita lebih kuat, biar di akhirat kita selamat, biar ini namanya makna. Jadi tidak sekedar dipaksa melakukan ini itu tanpa paham buahnya apa, hasilnya apa. Baik, oke ya. Ini yang tentang nilai. Ada satu hadis menarik. Sayangnya terjemahannya belum saya tulis. Saya bacakan ya. Ini kekhawatirannya Nabi tentang krisis nilai tadi. Dari Umar bin Auf al-Ansori. Rasulullah bersabda, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan atasmu. Wallahi mal faqra ahsya alaikum. Walakinni ahsya antub sato alaikumud dunya kama busitot ala mangkana qoblakum. Tetapi aku takut ketika diluaskan dunia, dibukakan dunia atasmu sebagaimana dibukakan atas orang-orang sebelummu. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian kalian ambisius, berlomba-lomba untuk mengejarnya, sebagaimana orang-orang terdahulu juga berlomba-lomba mengejarnya. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian kalian hancur
sebagaimana mereka dulu juga hancur. Jadi menurut Rasulullah, aku tidak takut kalau kalian fakir, tapi aku lebih takut kalian ada peluang untuk kaya, dibukakan jalan dunia, terus kalian berlomba-lomba meraihnya. Dan itu pengalaman masyarakat terdahulu, kehancuran dimulai dari sana. Ya, itu hadisnya. Makanya ada satu quotes yang menarik. Suatu bangsa tidak jaya hanya dengan gedung dan jalan raya, tetapi dengan hati jujur, kekuasaan yang adil, dan jiwa yang peduli. Ini nilai lebih penting. Beranilah jujur walau sendirian, berbuatlah baik walau tidak dipedulikan, jagalah nurani walau semua orang menertawakan. Jadikan rumus hidupmu ya, jadi orang baik meskipun tidak ada yang peduli. Alasannya simple, karena menjadi baik itu membahagiakan. Yo kalau bisa, yo sukses, yo bahagia, yo baik. Tapi seandainya sulit, apapun yang terjadi, tetaplah tegakkan nilai, jadi orang baik. Karena sepenting itu nilai dalam hidup kita. Jangan biarkan krisis nilai itu berlarut-larut menghancurkan hidup kita. Baik, babak pertama selesai. Kita masuk ke babak kedua. Silahkan ambil nafas. Ya, yang minumannya masih ada boleh dihabiskan. Oke ya, oh ini materi 4 SKS saya jadikan 2 jam. Ayo, kita masuk sekarang ke krisis spiritual. Ya, ini beda lagi dengan tadi. Tadi sudah saya jelaskan ya, spiritual itu apa. Apa sih krisis spiritual itu? Ini kalimatnya agak puitis ya. Ini saya sedang iseng, seneng bikin puisi. Saat hati terasa hampa, hidup berjalan seperti biasa, tetapi kita tidak tahu untuk apa. Ketika seseorang kehilangan rasa dekat dengan Tuhan, sehingga jiwanya tidak tenang, meskipun banyak hal di dunia sudah dalam genggaman. Ketika seseorang lapar makna, tubuh kenyang, tetapi batin tetap merasa kurang. Ketika seseorang merasa jauh dari nilai-nilai yang membuat hidupnya bernilai, seperti syukur, cinta, dan harapan. Itulah krisis spiritual. Adakah teman-teman yang ngalami? Banyak mungkin ya. Oke, Pak, saya spiritualitas saja belum nyampe, gimana krisis? Baik, yo semoga nanti kita tidak ngalami. Tapi kalau ngalami ya, ayo kita kelola dengan baik. Ciri-cirinya tadi sudah banyak disebut ya. Yang pertama, kebingungan eksistensial. Tidak tahu kenapa saya hidup, untuk apa sih saya hidup ini. Itu kebingungan eksistensial namanya. Ini di banyak filosof dibahas pertanyaan tentang tujuan hidup ini. Semoga teman-teman sudah bertanya pada dirinya masing-masing dan semoga punya jawabannya. Seabsurd apapun, senaif apapun jawabanmu, punya itu sudah luar biasa. Jangan sampai kalian biarkan hidupmu tanpa tujuan. Yang kedua, batin kosong.
Aktivitas jalan, tapi kalian seperti robot autopilot. Cirinya biasanya kamu kaget. Loh, sudah seminggu tidak terasa. Sudah ngaji filsafat lagi. Perasaan baru kemarin. Itu berarti kamu selama ini, seminggu ini autopilot saja hidupmu. Kamu tidak bisa menikmati detik per detiknya, tidak terasa. Yang ketiga, kamu mulai usil, menanyakan keyakinan-keyakinanmu sendiri. Apalagi mahasiswa di usia kalian itu mulai, apa iya saya harus begini? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu mulai muncul. Berarti kalian sedang mengalami krisis eksistensial. Merasa terasing, merasa tidak dekat dengan Tuhan, tidak dekat dengan orang lain, bahkan merasa tidak memahami dirinya sendiri. Kamu merasa terasing, itu berarti kalian sedang mengalami krisis spiritual. Kemudian hidupmu ada di mode mencari, searching, mencari tanpa henti. Itu mungkin kayak aplikasi di HP atau di laptopmu itu yang gambar muter-muter terus. Tidak selesai-selesai searchingnya. Dan kamu merasa lelah. Semua buku sudah kamu baca, semua channel kamu dengarkan. Tapi kamu masih gelisah. Modemu searching terus. Ini tidak cocok, itu tidak cocok. Kamu gelisah terus. Secara psikologis terus kamu merasa cemas, agak depresi, baper akut, gampang marah, merasa hidup tidak jelas. Temennya tidak menyinggung, dianggapnya menyinggung. Jadi temennya baik-baik menyapa, lama tidak ketemu, tambah cakep aja. Terus kita ngamuk, jangan nyinyir, mentang-mentang. Nah, wong kita itu ya basa-basi biar enak, malah kamu ngamuk. Ya. Lu motornya kemana? Kok jalan kaki saja? Lalu sejak dulu saya tidak punya motor, ngenyek ya. Oke, atau disapa, kok jalan kaki aja? Emangnya harus ngerangkak, misalnya. Dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Oke, kamu sedang lelah kalau begitu. Oke ya, krisis. Akarnya apa? Beberapa hal ini mungkin coba kalian cek ya. Mungkin jangan-jangan jadi akarnya. Yang pertama, mungkin kalian terlalu sibuk selama ini. Aktivitas ini, aktivitas itu. Lupa menikmati hidup, lupa berdoa, lupa bersyukur. Hidupmu, kalau bahasa Jawanya, kemerungsung terus. Kayak orang dikejar-kejar. Lelah. Yang pertama itu. Yang kedua, mungkin orientasi hidupmu keliru. Jadi jangan-jangan tujuanmu tadi hanya materi dan status. Kamu mati-matian mengejar itu. Dan kamu kelelahan. Kenapa kelelahan? Materi itu tidak ada akhirnya rasa puasmu. Alhaakumut takasur. Status juga begitu. Status berarti kamu menunggu validasinya orang untuk merasa dirimu berarti. Padahal orang itu ya kadang memvalidasi, kadang tidak peduli, dan kamu mati-matian caper terus untuk dapat validasi. Hidupmu jadi sangat lelah. Nah, mungkin sebagian besar kita ada di 1 dan 2. Tapi ada yang istimewa di yang ketiga. Karena trauma atau karena penderitaan. Ketika kamu terguncang, krisis spiritual terjadi. Kehilangan orang yang dicintai, sakit, bencana. Ini kadang membuat kita mengalami krisis. Apa dosaku ya Allah? Kan gitu kalau kita. Salahku apa kok diberi bencana sebesar ini? Ini krisis spiritual. Dari pengalaman traumatik.
Temanku lulus semua, kok bisa-bisanya hanya saya yang DO, ya Allah. Ya, kamu trauma, kamu merasa ditinggalkan oleh Allah, kamu merasa ditinggalkan oleh teman-temanmu, kamu merasa dosenmu tidak peduli padamu, orang tuamu tidak ambil peduli juga, kamu gelisah luar biasa. Oke, ada lagi yang unik yang terakhir ini. Jangan-jangan kalian mengalami kejenuhan spiritual. Kejenuhan spiritual itu ketika keberagamaanmu formalitas saja, mekanis saja, tanpa penghayatan, terus kamu merasa jenuh luar biasa. Karena fokusmu pada formalismenya. Tidak salah, tapi ketika kamu tidak menikmatinya, ya kamu capek. Sering saya pakai kalimat beragama dengan dasar kewajiban saja. Kalau itu hanya kewajiban saja, agama itu rasanya jadi beban dalam hidup kita. Kalau dia jadi beban, ya kamu akhirnya tidak bisa menikmati, tidak bisa memetik indahnya beragama. Kamu menganggap, ya Allah itu loh nyuruh saya ini, nyuruh saya itu. Dia nyuruh saja. Kamu merasa yang disuruh-suruh. Kamu tidak bisa menikmatinya. Terus akhirnya kamu pertanyakan, apa sih gunanya saya sholat itu? Apa gunanya saya puasa itu? Ini yang disebut krisis spiritual. Ya, saya lanjutkan. Sekarang mengelolanya. Kalau kalian merasakan itu, apa yang harus dilakukan? Nah, ini kalau pakai tema bulan lalu, ini bagian dari resiliensi. Cara kita menyelamatkan diri, survive dari kondisi, biar tidak parah. Kalau itu jatuh ke agak depresi, biar tidak separah itu. Apa saja yang harus kita lakukan saat mengalami krisis? Yang pertama, sadari dan terima. Akui bahwa iya, saya sedang mengalami krisis. Banyak di antara kita yang menerima saja tidak ngaku kalau kita sedang krisis. Mengkritik agama sebegitu banyaknya, terus orang, kamu sedang krisis ini. Oh, kata siapa? Ini saya tidak krisis, ini saya sedang kritis. Pikiran saya sedang itu. Anda, kamu sedang gelisah. Segelisah itu kamu dengan agama. Mungkin selama ini kamu kurang nyaman, kurang bisa menikmatinya. Kamu terlalu berjarak dengan agama. Diterima saja kita sedang krisis, kemudian pastikan bahwa itu bukan kegagalan kok. Bukan kehancuran juga, tapi satu titik balik di mana mungkin dari situ kita akan jadi lebih baik. Ingatkan diri kita begitu ya. Jadi kalau mengalami kegagalan apapun teman-teman, ini adalah titik balikku, titik awalku untuk memperbaiki diri. Iya sih saya hari ini gagal, tapi diawali dari sini saya akan melakukan perbaikan. Itu lebih nyaman daripada kalian menyangkal, denial. Kalau kalian menyangkal, tambah berat nanti untuk hidupmu. Terima dulu, kalau istilahnya Nietzsche, iyakan hidupmu, yasakan, mengiyakan hidup. Yang kedua, kalau memang sangat mengganggu krisis itu, coba kalian mundur sebentar deh. Kalau sedang sibuk macam-macam, istirahat dulu. Kalau sedang kemerungsung oleh proyek apa, target apa, tujuan apa, direm dulu sebentar. Bagi saya penting, luangkan waktu untuk hening sebentar. Boleh diisi dengan berdoa, dengan tafakkur, dengan uzlah, menjauhkan diri sebentar biar tenang.
Fase ini penting. Sama kayak kalian kalau mungkin yang mahasiswa ya ujian, misalnya ujian proposal atau ujian skripsi, itu biasanya setelah ujian itu panas-panasnya kamu ingin segera memperbaiki masukannya. Tapi kalau saya akan lebih baik, coba deh kamu istirahat dulu, sisihkan dulu saja proposalmu. Ambil nafas dulu, istirahat dulu biar agak cooling down, tenang. Besok atau besok lusa baru kamu buka lagi proposal itu, perbaikannya apa. Itu bagi saya lebih menenangkan. Daripada selesai seminar proposal kamu langsung ke perpustakaan nyari buku ini kayak orang kalap itu. Malah tidak selesai kamu, malah stres. Jadi mundur dulu sebentar. Kalian ada masalah apapun, mundur dulu sebentar. Kan itu petunjuknya Nabi kan begitu. Kalau sedang marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Kalau sedang duduk, berbaringlah. Maksudnya apa? Menarik diri sebentar, direm sebentar. Jangan seambisius itu. Cari momen untuk hening. Terus, kalau sudah tenang, kalau di agama itu ada konsep uzlah, menjauh. Ada yang pakai istilah asketis. Boleh kok, sebentar saja kalau kalian, Pak, apa bisa Pak saya kayak para wali? Tidak usah keduren kalau seperti para wali. Anda sebentar saja biar tenang. Bila perlu matikan HP deh. Main medsosnya nanti saja. Mungkin jalan-jalanlah keluar, lihat sawah, lihat binatang, main dengan kucingmu apa siapa gitu. Tenangkan dirimu sebentar. Kalau saya penting itu, menjaga kestabilan jiwa. Kalau sudah, baru terus fokus. Pilih ya, dalam hidup saya itu yang penting ini loh, yang penting ini, yang penting ini. Berarti saya harus fokus ini. Saya harus melatih ini. Saya harus memulai melakukan ini. Nah itu kita mulai. Jadi fokus ke nilai-nilai. Kasih sayang, kejujuran, persaudaraan. Sudahlah saya studi mungkin tidak sesukses teman-teman, tapi yang penting persaudaraanku dengan siapa saja masih baik. Fokus ke nilai-nilai. Iya sih, bagian ini hidupku memprihatinkan, tapi sebenarnya masih banyak yang bisa disyukuri. Nah ini ya, kembali ke nilai-nilai dasar. Kemudian untuk menenangkan kita lagi, boleh kalian membuat catatan. Itu ya, catatlah hal apa saja yang bisa kalian syukuri dalam hidupmu. Iya sih, sekarang saya baru ada masalah, tapi pertama, saya masih sehat, alhamdulillah. Teman-teman masih banyak yang support, alhamdulillah. Itulah. Ibu kos memaafkan saja kalau membayar kosnya telat, alhamdulillah. Itu nikmatmu itu banyak. Jadi nanti ketika kamu sadar, sudah kamu hitung, ternyata anugerahnya Allah itu masih banyak. Kenapa aku segalau itu? Ada masalah 1-2. Ayo disyukuri hal-hal kecil. Sekedar bisa dapat kopi gratis di depan, itu kan kalian harus bersyukur. Wong yang datang belakangan tidak kebagian. Alhamdulillah saya masih itu kan harus disyukuri. Kalian dapat tempat duduk enak yang bisa senden, itu ya harus disyukuri. Temanmu yang nggak dapat sendenan sejak tadi ngulet-ngulet, kasihan loh. Jadi ada sangat banyak hal bisa disyukuri. Kenapa kita segalau itu? Kalau ada masalah sedikit-sedikit, wajar saja. Masalah akan membuat kita dewasa. Kemudian ada lagi yang mungkin bisa menenangkan kita. Kayak apa? Berbuat baik.
Dengan cara apa? Berbagi kebaikan ke orang lain. Iya sih, mungkin secara spiritual saya harus memperbaiki diri, tapi saya masih bisa kok membantu tetangga yang perlu makan dan kesulitan untuk memberi makan anak-anaknya, meskipun sekedar 10.000, 20.000 misalnya. Ini membangun makna diri, membuat kita tenang. Ternyata saya juga tidak semenyedihkan itu. Buktinya saya bisa bantu orang masih bisa. Meskipun tidak pakai uang, pakai tenaga bisa. Tenaga tidak bisa, pakai senyum saja kan masih bisa. Tetangga saya yang sedang sedih, saya senyumi, dia balik senyum. Wah, kan lumayan. Bisa membangkitkan senyumnya, itu kan sudah luar biasa. Lumayan saya agak berarti hidupku. Dan dengan pemahaman seperti ini, kita akan jauh lebih tenang. Bahwa ada yang harus diperbaiki, iya. Manusia yang mana sih yang sempurna? Semua orang yang masih perlu perbaikan. Tapi saatnya kita bisa menerima, kemudian mengevaluasi, mensyukuri yang baik, merevisi yang salah, kemudian mengupgrade kualitas spiritual kita. Ini jalan yang paling ideal untuk mengelola krisis spiritual. Baik, kita lanjutkan ya. Ini ada istilah menarik. Ini nanti kita akhiri dengan sisi positifnya krisis spiritual. Ini ada konsep dari seorang filosof biarawan, Saint John of the Cross, dari Spanyol. Konsepnya adalah dark night of the soul. Jadi kegelapan malam dari jiwa. Jadi jiwa yang sedang gelap. Ini konsepnya menarik. Ini konsepnya begini, konsepnya. Ketika ada orang yang biasanya dekat dengan Tuhan, dia rajin berdoa, ibadah pun terasa indah, hatinya tenang. Ahli ibadah ini. Tiba-tiba suatu hari semua rasa itu hilang. Doanya jadi kering, tidak ada rasa apa-apa, hatinya jadi kosong, seperti gelap. Tuhan terasa jauh sekali, tidak lagi mendengarkan dia. Semua orang yang dulu menyemangati dia secara rohani, sekarang rasanya ceramah-ceramah tidak ada kesannya lagi di telinganya. Terus orang ini bingung, kenapa aku kok begini? Kenapa Tuhan meninggalkanku? Padahal aku berusaha mendekat. Ya kan, kita gelisah. Jadi semula ahli ibadah yang bisa menikmati ibadahnya, jiwanya tenang, tapi tiba-tiba jadi drop sama sekali. Semua rasa hilang, merasa dijauhi oleh Tuhan, batinnya rasanya gelap. Ini dark night of the soul. Oke ya. Ya saya tahu kalian belum nyampe ke sini. Karena memulai ibadahnya saja masih mati-matian kalian ya. Tapi siapa tahu ada yang sudah serius. Dulu Pak saya menikmati ibadah, sekarang kok hilang rasa ya. Nah, di konsep dark night of the soul itu tenang saja. Yang sedang kalian rasakan itu bukan hukuman dari Tuhan. Itu adalah proses justru menuju perbaikan. Prosesnya di mana? Agar kita bisa lepas dari ketergantungan rasa enak atau tidak enak dalam beribadah. Selama ini kan Pak, saya tenang Pak kalau ibadah itu, batin saya tentram. Ini kan kalian menggantungkan ibadahmu karena rasa tenang dan rasa nyamannya ibadah, bukan karena Tuhan. Masih berpamrih ibadahmu. Nah, kegalauan tadi satu proses untuk menuju kemurnian dalam beribadah. Jadi
kalian tidak mencari Tuhan hanya demi kenyamanan. Nah ini, jadi diri kita dibersihkan dari ego. Hanya ingin enak, hanya ingin nyaman. Karena banyak di antara kita yang ibadahnya masih berpamrih. Kalau pamrihnya sudah dapat, biasanya terus ibadahnya agak males. Kalau mau ujian, kalian kan yo sholat tahajud, yo puasa Senin Kemis, yang baca wirid ini, wirid itu kan gitu. Begitu ujian nilainya keluar, ya sudah, selesai. Nah, ini kan ada pamrihnya. Loh, ada orang yang pamrihnya itu ketenangan batin, kepuasan jiwa, pamrihnya di situ. Tapi ini pun juga sejenis pamrih. Karena itu terus oleh Allah diberi satu proses, kita tiba-tiba hilang rasa tadi. Biar kita bersih dari ego kita sendiri. Meskipun pahit, tapi proses ini membuat kita dewasa secara rohani. Kita jadi lebih rendah hati, kita lebih tulus, lebih ikhlas. Di situ diilustrasikan begini loh. Seperti anak kecil yang kalau belajar, pokoknya setiap kali kamu belajar tak kasih permen ya. Dan terus dia rajin belajar. Suatu hari permennya diambil, dia tidak dapat permen lagi. Anak ini kan terus gelisah, wah tidak dapat permen lagi. Seolah-olah yang tidak ngasih permen lagi itu kejam. Padahal tidak. Ketika pemberian permen itu dihentikan, sebenarnya sedang melatih anak ini untuk tetap serius belajar meskipun tidak dapat imbalan, karena belajar itu penting untuk dia. Jadi ketika mengalami dark night of the soul ini, kita diminta untuk tetap beribadah meskipun tidak muncul rasa nyaman di situ, tidak muncul rasa tenang di situ, karena ibadah kita sepenuhnya hanya untuk Allah saja. Nah, ini kalau di Islam mungkin nyambungnya ke konsep ikhlas. Oke ya, setiap ahli ibadah mengalami proses pembaliannya sendiri, proses konversinya sendiri. Itulah nanti yang disebut dark night of the soul. Tak kasih contoh ya. 3 orang tokoh yang mengalami dark night of the soul. Yang pertama, teman-teman hafal ya, Imam Ghazali. Beliau profesor terkenal. Ada yang bilang beliau wakil rektor di Universitas Nizamiyah Baghdad. Profesor loh ya, tunjangannya berapa itu zaman itu. Sudah profesor. Tiba-tiba mengalami krisis spiritual yang luar biasa. Dia mulai ragu-ragu dengan ilmunya. Dia merasa semua ilmunya tidak memberi ketenangan, tidak memberi kemantapan dalam hidup. Wah, ini fase dark night of the soul. Dan di Imam Ghazali proses ini panjang. Beliau akhirnya mengembara 10 tahun dari Damaskus, Yerusalem sampai mampir Mekah. Dan pada akhirnya menemukan ketenangan lewat tasawuf. Lahirlah kitab Ihya Ulumuddin. Jadi dark night of the soul-nya, krisis spiritualnya membawa beliau dari seorang ilmuwan rasional dengan karya-karya yang luar biasa menjadi seorang sufi yang rendah hati. Imam Ghazali. Maulana Jalaluddin Rumi. Beliau juga ilmuwan, ulama besar, ahli berbagai bidang keilmuan Islam. Tiba-tiba begitu jatuh cintanya dengan gurunya, Syekh Syamsuddin At-Tabrizi, Syekh Syamsud Tabriz. Tapi kemudian ditinggal oleh gurunya. Ada yang bilang gurunya terbunuh. Betapa galaunya perasaan-perasaannya Jalaluddin Rumi.
Tapi krisis spiritual itu menjadi bahan bakar, menjadi pendorong untuk kreativitas rohani yang luar biasa. Dari situ lahir ribuan bait syair yang penuh makna. Diwanu Samsut Tabriz, Masnawi, dan lain sebagainya. Nah, ini kan Dark Night of the Soul melahirkan karya. Leo Tolstoy, dia penulis sukses, terkenal lewat bukunya War and Peace. Tiba-tiba mengalami kegelisahan yang luar biasa. Dia merasa hidupnya tidak bermakna lagi, sampai mau bunuh diri. Tapi kemudian beliau belakangan sadar tentang makna hidup melalui gaya orang desa yang sederhana, imannya orang desa yang sederhana, dengan moral cinta kasih, kebersamaan, dan lain sebagainya. Nanti proses ini melahirkan karya terkenal beliau yang judulnya Confession. Ini ya gambaran teman-teman, momen-momen Dark Night of the Soul, krisis spiritual yang membawa pada peningkatan dan kebangkitan. Jadi kalian yang mengalami itu tidak harus segalau itu sih. Dia bisa jadi kekuatan titik balik kita. Menjadi momen, kalau bahasa Jawanya, momen kita meletik. Momen kita mengalami pencerahan di situ. Kalau diurutkan prosesnya nanti seperti ini ya. Kalian yang sedang mengalami krisis spiritual, perhatikan rute ini. Yang pertama, ketenangan semu atau prakrisis. Di fase ini hidup kita tampak normal biasa. Yuk kita rutinitas sehari-hari jalan. Kadang-kadang muncul rasa hampa sedikit, mempertanyakan sedikit, tapi terus tertutupi oleh kesibukan kita sehari-hari sehingga tenggelam lagi. Ini fase prakrisis. Sebenarnya sudah mulai krisis tapi belum tampak. Istilahnya ketenangan semu. Hidup kita masih rutin saja. Tadi ya mekanis kayak robot tadi, jalan saja. Biasanya kemudian terjadi namanya pemicu kritis, guncangan yang tadi tidak kelihatan mulai muncul di sini. Jadi peristiwa besar yang mengagetkan kita, mungkin kehilangan orang tercinta, mungkin kegagalan, mungkin penyakit, mungkin kecewa pada orang beragama tertentu yang dulu kita kagumi ternyata sebaliknya. Mungkin tiba-tiba muncul pertanyaan eksistensial yang menggelisahkan. Kenapa aku hidup dan lain sebagainya. Ini berarti ada momen yang membangkitkan krisis. Mulai kita galau. Kalau sudah begitu terjadi disorientasi dan kekosongan. Kita merasa hampa, ragu, terasing, bahkan depresi. Agama, ajaran-ajaran yang selama ini kita ikuti, rasanya kok hambar ya. Bahkan muncul keraguan-raguan ekstrim dalam diri kita. Oke. Ini banyak orang yang berakhir di sini, berarti selesai di depresi. Padahal, yuk dilanjutkan perjalanannya, jangan menyerah di situ. Lakukan pencarian yang intensif. Nah, fase selanjutnya biasanya orang yang sedang gelisah terus mencari jawaban kemana-mana. Baca banyak buku, rajin ikut ngaji filsafat, kemudian nah, ya kan kadang-kadang kan begitu, kamu nyari kemana saja pokoknya, cari konten-konten yang relate sama dirimu dan lain sebagainya. Berguru ke tokoh spiritual, nyoba-nyoba ritual
meditasi kayak gimana ya, yoga kayak gimana ya. Kadang-kadang kamu nyoba-nyoba begitu, melakukan aktivitas passing over dan lain sebagainya. Tiba-tiba kamu suka membaca Buddhisme, tiba-tiba kamu suka pencarian. Jadi itu model pencarian searching terus itu loh itu. Tapi juga jangan berhenti di sini. Kalau kamu berhenti di situ, capek kamu. Lanjutkan dengan pada akhirnya ada salah satu ketercerahan. Entah lewat mana, mungkin lewat tokoh, mungkin lewat buku, mungkin lewat perenungan kita sendiri. Kita menemukan kebenaran yang baru. Kita menemukan titik cahaya yang baru. Kalau bahasa kita mungkin kita dapat hidayah pada akhirnya. Ditunjukkan oleh Allah jawabannya. Ketika sudah dapat itu, terjadi integrasi dan transformasi. Sekarang kita lanjutkan beragama dengan lebih mantap, lebih dalam, lebih dekat dengan Tuhan. Setelah dulu sebelumnya kita hanya mekanis saja, otomatis saja jalannya. Ya, sampai terakhir kita transformasi jadi orang yang lebih baik, lebih otentik. Coba nanti perhatikan, teman-teman ada di mana rutemu sekarang. Mungkin sebagian besar ada di prakrisis, ketenangan tapi semu. Ya kalau bisa tidak harus mengalami fase depresi. Coba kalian cari pencerahanmu sendiri lewat berbagai cara untuk bisa kemudian bertransformasi jadi lebih baik lagi, jadi lebih baik lagi. Ini ya, jadi berbeda dengan krisis nilai tadi, krisis spiritual ini bisa kita jadikan titik balik hidup kita untuk bertransformasi jadi lebih baik, jadi lebih baik. Kalau krisis nilai tadi kan mau tidak mau kita harus menghidupkan kembali nilai yang kita tinggalkan. Tapi kalau di krisis spiritual ini ya kita jadi meningkat lebih tinggi dari sebelumnya. Jangan terlalu lama di krisis. Terlalu lama di krisis bisa gangguan jiwa kita. Stres terus, depresi terus. Eman-eman waktunya. Di hidupmu kan ya masih banyak yang bisa kalian lakukan. Baik. Terakhir ini ada pesan ya. Yang pertama dari ayat, yang kedua dari hadis. Ayat ini menarik, surat Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, kemudian Allah membuat kalian lupa pada diri kalian. Jadi kuncinya hidup tetap di spiritualitas dalam makna ayo kita hidup dengan kesadaran ilahiyah, dengan kesadaran bahwa Allah senantiasa bersama kita. Kenapa bisa sampai krisis nilai? Kenapa bisa sampai krisis spiritual? Kemungkinan kita masih belum dekat dengan Allah, dengan Tuhan. Kesadaran kita juga bukan kesadaran ilahiyah. Mungkin kesadaran material, mungkin kesadaran kesuksesan duniawi, mungkin kesadaran jabatan, dan lain sebagainya, tapi pasti bukan kesadaran Allah. Kalau kita melupakan Allah, ya Allah akan membuat kita lupa dengan diri kita, membuat kita lupa diri, terus hidup kita jadi kacau, tidak karu-karuan. Maka rumus pertama, mari kita jadi orang yang terkendali. Dalam arti senantiasa ingat Allah.
Orang yang senantiasa sadar diawasi oleh Allah, tentu saja hidupnya jauh lebih terkendali, termasuk kemungkinan diserang oleh krisis-krisis tadi. Tetap bisa selamat, tetap bisa fight back, resiliensinya tinggi. Dikuatkan oleh hadisnya Rasulullah, mathalul ladzi yadhkuru rabbah walladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat dengan Tuhannya dan yang tidak mengingat Tuhannya itu seperti orang mati dan orang hidup. Yang ingat Tuhan itulah orang yang hidup, yang tidak ingat Tuhan itu seperti orang yang mati. Itu ureanya panjang, teman-teman bisa menggali sendiri kenapa sih yang tidak ingat Tuhan seperti orang yang mati. Karena hidup kita ini ya hakikatnya sumbernya Tuhan, nyalanya pikiran, jernihnya hati pada akhirnya akan terkendali ketika diri kita senantiasa sadar tentang Tuhan. Di luar itu ya kita akan kesulitan menjalani dinamika hidup ini kalau hanya mengandalkan diri kita. Mengandalkan diri kita berarti kita harus ngurusi ego kita, nafsu kita, hasrat kita, ambisi kita, dan akan sangat melelahkan. Jalan singkatnya, ayo kita sadar kita senantiasa diawasi oleh Allah. Kita senantiasa akan dibantu oleh Allah, akan didukung oleh Allah. Allah senantiasa dekat dengan kita. Nah, ini makna dari ayat dan hadis ini. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini ya. Semoga yang sedang krisis bisa selamat dunia dan akhirat. Oke, insya Allah kita lanjutkan minggu depan dengan krisis yang lain lagi. Pokoknya 1 bulan ini kita krisis. Ada satu krisis yang tidak saya bahas karena teman-teman pasti sudah pengalaman. Krisis ekonomi. Nah ya,